Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Marilah kita lanjutkan kajian tafsir ayat ahkam. Sebelumnya kita buka dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita buka halaman 54. Wujuhul i'rab. Berbagai versi i'rab. Berbicara mengenai i'rab berarti fokus kepada ilmu nahwu. Karena dahulu sahabat Ali karramallahu wajhah memerintahkan kepada Abul Aswad Ad-Du'ali untuk menyusun i'rab, yakni menjadi disiplin ilmu tersendiri nahwu. Dan ada keterangan na'udzubillah, kemudian beliau ini Abul Aswad Ad-Du'ali meninggalnya karena di situ sedang ada wabah penyakit. Jadi Abul Aswad Ad-Du'ali ini pelopor, pencetus pertama kali ilmu nahwu. Di samping beliau juga ahli dalam ilmu shorof tentunya. Pertama, firman Allah, wattaba'u ma tatlu syayatin. Wawunya adalah wawu atof. Lafal ittaba'u diatofkan pada firman Allah, nabadha fariqun, yakni atof jumlah kepada jumlah. Dhamir ittaba'u kembali kepada Yahudi. Lafal ma adalah isim mausul sebagai maf'ul bih. Tatlu silahnya mausul. Lafal asyayatinu menjadi fa'il, dibaca rafa'. Di sini seakan-akan menghabarkan bahwa orang Yahudi mengikuti jejak langkah setan yang seharusnya tidak patut mereka ikuti. Jadi kalau mengikuti berkaitan dengan datangnya Rasul itu wajar, sebagaimana mengikuti kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ini membuang kitab suci mereka dan beralih kepada lembaran-lembaran yang dituliskan atau dibacakan oleh setan. Yang kedua, firman Allah, yu'allimunan nasa sihra wa ma unzila 'alal malakain. Afal yu'allimunan nasa, ini menjadi jumlah, yakni bermahal nasab sebagai hal dari dhamir lafal kafaru. Ada yang mengatakan menjadi badal dari lafal kafaru, karena mengajarkan sihir itu adalah merupakan kufur fil makna. Kemudian lafal ma'unzila, ma-nya isim mausul, dan ini diatofkan kepada lafal ma tatlu, yakni menempati tempatnya i'rab nasab. Jadi maknanya adalah mereka mengikuti apa yang telah dibacakan setan dan mengikuti apa yang telah diturunkan kedua
malaikat Harut dan Marut. Ada yang mengatakan lafal ma unzila, ma-nya adalah ma nafiyah. Tapi menurut Imam Ibnul Ambari ini pendapat yang lemah, bahkan sangat lemah. Yang ketiga, firman Allah, walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Lamnya dari lafal laman ishtara adalah lam ibtida. Mannya bimakna alladzi, bertempat pada i'rab rafa menjadi mubtada, dan khabarnya adalah jumlah dari lafal malahu fil akhirati min khalaq. Lafal min dari min khalaq adalah zaidah, yakni untuk menguatkan nafi. Takdirnya adalah malahu fil akhirati khalaqun. Lataifut tafsir, penafsiran yang lembut dan halus atau detail. Yang pertama, ayat-ayat yang mulia ini memuat tentang kebusukan dan keburukan orang-orang Yahudi. Mereka punya niat yang jelek dan punya pengamalan, yakni membahayakan orang lain. Jadi sihir ini tidak diketahui kecuali asalnya dari orang-orang Yahudi. Maka dalam sejarah sangat masyhur sekali muncul dari kalangan mereka. Jadi mereka membuang kitab-kitab Allah dan mengikuti lembaran-lembaran sihir yang telah diajarkan oleh setan. Mereka merusak akal dan keyakinan hati manusia melalui sihir, tipu muslihat atau sulapan, dan penyesatan. Ini menunjukkan bahwa pangkal keburukan berasal dari orang Yahudi dan sumber malapetaka dan fitnah berasal dari mereka. Jadi Quran mengungkapkan dengan gambaran yang sangat detail. Dia mengungkap kejahatan orang-orang Yahudi dalam hal ini. Kemudian tafsir detail yang kedua, sebagaimana Abu Hayyan mengatakan, ayat yang telah terdahulu maupun yang kemudian di sini memuat ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha aduwwul lil kafirin. Karena sesungguhnya Allah adalah menjadi musuh bagi orang-orang kafir. Dan ayat wa ma yakfuru biha illal fasiqun, dan tiada kufur dengan ayat-ayat tersebut melainkan orang-orang yang fasik. Di sini juga menyebutkan perjanjian kaum Yahudi. Mereka membuang kitab Allah, mengikuti setan, mempelajari hal yang membahayakan dan sama sekali tidak bermanfaat. Kemudian ayat ini menyusulkan dengan ayat yang memuat janji atau harapan yang indah bagi orang yang bertakwa dan beriman. Maka dalam ayat-ayat tersebut dirangkai antara janji dan ancaman, antara perintah dan larangan, antara kabar gembira dan peringatan. Sehingga seperti menyusulkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, menghabarkan hal yang gaib dengan hal gaib yang lain. Ini alangkah indahnya susunan bahasa Arab, khususnya Al-Quran. Ibarat mutiara yang tersusun rapi silih berganti.
Jadi ayat-ayat tersebut menegaskan kebenaran sang pembawa ayat, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau adalah ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, namun bisa menyampaikan kebenaran. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah mendatangi para pendeta, tidak pernah belajar di bangku sekolah, tidak pernah menekuni ilmu-ilmu tertentu, namun yang disampaikan adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Penafsiran detail yang ketiga, firman Allah, nabadha fariqum minal ladzina utul kitab Allah, dan seterusnya. Jadi takbir ayat ini seakan-akan mengatakan bahwa orang-orang Yahudi membuang kitab mereka ke belakang punggung. Ini penggambaran bahwa mereka itu berpaling secara keseluruhan. Mereka meremehkan, menyepelekan. Mereka justru mengikuti lembaran-lembaran yang telah diajarkan oleh setan. Sayyid Qutb mengatakan, orang-orang yang telah diberi kitab kemudian membuang kitab Allah di belakang punggung mereka, ini maksudnya mereka secara berani dan nekat mereka meninggalkan untuk mengamalkan isi kitab Allah. Dan ini penggambaran dari suasana hati menuju keadaan indrawi. Jadi penggambaran Al-Quran ini indah sekali. Jadi seakan-akan orang Yahudi ini tidak ada akhlaknya. Mereka mengesampingkan, mencampakkan kitab suci dengan keras, dengan kasar, dengan begitu bodohnya. Kemudian penafsiran lembut yang keempat, di sini ada pembarengan atau penyertaan menyebutkan setan dengan sihir. Karena sihir itu adalah pertolongan dari arwah khabithah, yakni dari makhluk-makhluk halus, misal jin. Jadi setan mengira bahwa dia tahu hal yang gaib, dan mereka membuat semacam hoax, ya, agar manusia ini mempercayai setan dan jin. Seperti dalam firman Allah, wa annahu, di situ dalam ayat disebutkan bahwa ada orang-orang dari golongan manusia meminta perlindungan dari golongan jin. Mereka justru bertambah rusak dan hancur. Jadi Imam Ibnu Jarir dan Imam Hakim meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas bahwa setan itu mencuri dengar dari langit. Jadi mereka naik, mereka nguping. Jadi kalau mereka mendengar satu kabar dari para malaikat, mereka menyampaikan kepada manusia dicampur dengan 1000 kebohongan. Nah, kemudian Allah ini mengungkapkan bahwasanya dulu Nabi Sulaiman menemukan data-data ajaran tentang sihir, kemudian dirampas dan ditaruh
di bawah singgasana atau kursi kerajaannya. Nah, kemudian setelah Nabi Sulaiman wafat, kemudian setan memberitahu kepada manusia, itu loh, di bawah kursi Nabi Sulaiman ada ilmu-ilmu sihir. Sehingga mereka berlomba-lomba menyebarluaskan sihir tersebut. Dan Allah menegaskan bahwa itu bukan dari Nabi Sulaiman, akan tapi itu dulunya adalah dari setan yang direkayasa. Sekian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.